Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 fitnah terbesar yang akan menimpa kepada umat Islam. Ini termuat di dalam hadis Ibnu Umar, yaitu fitnah akhlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Ibnu Umar yang menyebutkan Rasul itu duduk ngobrol-ngobrol dengan sahabat. Lalu Nabi menyebutkan berbagai macam fitnah. Lalu Nabi menceritakan ada fitnah akhlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Apa itu akhlas? Akhlas itu artinya ujung kain yang dipelana unta. Ya, sifatnya nempel. Kalau sarra itu fitnah kekuasaan, harta tahta wanita. Adapun duhaima artinya kegelapan, yaitu fitnah ittiba'ul batil wa tarkul haq, lebih mengikuti kebatilan. Itu adalah ma yukhalifu asyariah, semua yang menyelisih syariat. Ini adalah hakikat daripada fitnah duhaima, penolakan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitnah akhlas ini kalau kita lihat pertama kali menimpa di zaman Utsman bin Affan. Karena sejak zaman Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, belum pernah ada seorang muslim pun yang dibunuh oleh muslim yang lain. Yang ada muslim dibunuh sama orang kafir. Kalau muslim dibunuh sama orang kafir, itu bukan fitnah, yaitu mati syahid insya Allah. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu bertanya kepada Hudzaifah, kamu coba ceritakan fitnah allati tamuju kamaujil bahri, fitnah yang bentuknya seperti ombak yang bergulung-gulung. Maka Hudzaifah mengatakan, malaka walahaya amirul mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Kenapa kamu bertanya tentang fitnah itu tadi, akhlas, sarra, duhaimah? Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Ya. Maka sahabat kemudian pada tanya, Umar itu tahu nggak sih? Jadi begini, ketika Hudzaifah mengatakan baban mughlaqan, maka Umar kemudian bertanya, ayuftahu am yuksaru, apakah pintu itu akan dibuka baik-baik atau dijebol paksa? Maka Hudzaifah mengatakan bal yuksaru, bahkan akan dijebol dengan paksa. Maka Umar mengatakan idzan la yughlaqu abadan, kalau dijebol paksa berarti nggak bisa ditutup lagi. Iya, kata Hudzaifah. Maka Umar kemudian pergi, sahabat bertanya, ya Hudzaifah, ayadri Umar manil bab, apakah Umar itu ngerti siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Maka Hudzaifah mengatakan, na'am, kama arafar rajulu anna qoblal ghaddil lailatu, sebagaimana seseorang ngerti bahwa sebelum besok pagi pasti ada malam hari. Siapa yang dimaksud pintu tadi? Ya Umar sendiri. Umar dijuluki Rasul dengan nama Qoflul Fitan, gemboknya fitnah. Selama Umar masih hidup, ini pintu tidak akan terbuka sampai akhirnya datang peristiwa tragis, yaitu Abu Lu'lu al-Majusi menyiapkan pisau beracunnya. Waktu sholat berjamaah, Umar bin Khattab mengimami, dari belakang dia menerobos barikade jamaah. Umar kemudian berhasil dibunuh setelah sebelumnya atau sesudahnya Abu Lu'lu al-Majusi berhasil menghabisi sekian nyawa para sahabat. Maka Umar kemudian bertanya, ketika jatuh bersimbah darah, beliau berkata, man yat anuni, siapa yang menikam aku? Maka para sahabat mengatakan Abu Lu'lu al-Majus, ya Fairus Abu Lu'lu al-Majus. Maka Umar kemudian mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuhku belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang membunuh Umar bin Khattab mukmin atau kafir, Pak? Kafir, karena nggak pernah sholat sama sekali, dan dia orang Majusi. Walaupun bukan sayang, realitanya Abu Lu'lu al-Majusi inilah yang kuburannya selalu ditawafi, diziarahi tiap hari oleh orang-orang Syiah di Iran. Ya, nggak tahu kalau ada orang Syiah Indonesia yang kunjungan ke sana, kira-kira ikut ziarah atau tidak. Tapi dijuluki sebagai Babu Sujauddin. Ya, ini adalah pemberaninya agama.
karena dianggap telah pernah berani membunuh berhala Quraisy katanya, ya. Dan orang-orang Syiah kalau keliling kuburannya doanya bagaimana? Allahumma hsurna yaumal qiyamati ma'a Abi Lu'lu' al-Majus. Ya Allah, kumpulkanlah kami di hari kiamat bersama Abu Lu'lu' al-Majus. Ini doanya orang-orang Syiah semacam itu kalau di sana. Ya kita aminkan, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka semua di sana, ya. Bapak Ibu dari mati Allah, maka setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, apa yang terjadi? 6 tahun pemerintahan Utsman bin Affan pertama berjalan dengan lancar. 6 tahun sisanya mulai banyak keributan sampai akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Siapa yang membunuh? Orang-orang Islam sendiri. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, inilah yang dikatakan Nabi, wa idza waqa'a alaihimus saifu lam yurfa bihi ila yaumil qiyamah. Kalau pedang itu sudah menancap di dada orang beriman, maka nggak bisa dicabut lagi sampai kiamat. Apa artinya? Sampai kiamat umat Islam tidak akan bersatu, mereka saling bertikai, bahkan akan saling membunuh. Maka setelah Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib naik di daulat sebagai khalifah. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, terjadi perang melawan orang-orang Khawarij. Dan itu semua adalah orang-orang Islam. Ya, dan fitnah itu tidak selesai sampai sekarang. Terus darah umat Islam tertumpah, kadang oleh sesamanya. Inilah fitnah akhlas, fitnah yang menempel sampai kiamat. Dan tadi sudah disebutkan, yaitu fitnah haraj. Yang kedua, fitnah sarok, harta, tahta, wanita. Tambah lagi zaman sekarang kuota. Ya, karena fitnah yang keempat ini adalah fitnah penyempurna. Dengan kalau nggak ada fitnah, nggak ada kuota, bisa datang ke sini nggak, Pak? Ya, saya kalau nggak ada kuota kayaknya nggak datang ke sini. Ya, karena nggak bisa ditelepon, nggak bisa di WA, nggak bisa komunikasi. Kuota lah yang membuat kita kumpul. Kuota lah yang membuat Coldplay itu laris tiketnya, kan begitu? Kuota lah yang membuat orang-orang perempuan menawarkan dirinya dengan harga murah, cepat, gampang. Kuota lah yang kemudian semuanya terjebak. Ya, kuota yang membuat tipu daya pada semua calon-calon yang dipajang di di pinggir-pinggir jalan itu. Kuota yang membuat orang itu gampang menipu. Semuanya basisnya adalah kuota. Ya, tapi kuota juga yang membuat kita masuk ke dalam surga insya Allah. Kalau kita ngerti bagaimana cara mengendalikannya. Sebagaimana harta, tahta, wanita itu juga akan membuat kita masuk surga. Ya. Maka setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, masuklah di fase Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Fitnah tahta, harta, wanita ini bisa dikatakan mewarnai sebagian besar umat Islam. Satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya rebutan tahta, rebutan harta, rebutan kekuasaan. Tentu juga wanita tak mungkin dilupakan. Itu bagian daripada kekuasaan. Ya, jadi wanita, tahta, dan harta ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, masing-masing ada yang tergoda dengan kekuasaan. Mungkin kalau duit dia sudah berlebihan, tapi dia masih nafsu dengan kekuasaan. Ada yang mungkin kekuasaan nggak berselera, macam-macam di tadi nggak selera, Pak. Tapi belum tentu dengan wanita. Nah, kalau wanita ini tabiat, fitrah manusia semuanya. Ya, maka wanita ini bapak-bapak bisa disimak baik-baik, ibu-ibu nggak usah baper. Ya, semua laki-laki secara naluri sebagaimana yang Allah tawarkan, mereka ditawarkan 2, 3, atau 4. Bahkan besok di surga dikasih 72 bidadari, dan 72-nya nggak mungkin sama cantiknya, nggak mungkin sama kualitasnya, itu beda-beda semua. Ya, ada hikmah, Pak. Kenapa kok kita dibatasi 4? Ya, karena ternyata dalam teori psikologi laki-laki itu butuh istri yang satu berperan seperti ibunya, penuh cinta kasih, melindungi, menyayangi. Pengen punya istri seperti anaknya, kecil, lucu, gemesin, gitu ya. Pengen punya istri seperti kakak dan adiknya, ya, teman sharing, mantuk-mantuk ya, ngobrol gitu ya. Pengen punya istri seperti kekasihnya, pacarnya, maka ibu-ibu harus berperan 4-4-nya, gitu loh, ya.
Makanya laki-laki untuk mewujudkan jalannya cuma 3. 1, dia akan menempuh cara yang haram, yaitu berzina. 2, dia akan poligami dengan menanggung semua resikonya. 3, dia akan ngempet sampai mati seperti kita-kita. Tolong ibu-ibu dipahami perasaan kami sebagai laki-laki, ya. Emang ini fitnah yang normal begitu bagi laki-laki. Dia mboten, Pak. Ngaku aja, Pak, ya. Karena laki-laki itu tabiatnya menyenangi semua wanita yang disukai oleh laki-laki. Tapi kalau wanita hanya menyukai laki-laki yang dia cintai. Nah, itu kaidahnya gitu, ya. Jadi teorinya tidak semua wanita cantik suka dengan pria tampan. Tapi semua laki-laki jelek mesti senang sama laki-laki sama perempuan cantik. Itu sudah jadi kaidah, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Yang terakhir fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini fitnah kegelapan. Yang hak dibilang batil, yang benar dianggap salah, yang surga dianggap neraka, yang neraka terbolak-balik jadi surga. Inilah fitnah Dajjal. Ya, maka Dajjal akan muncul di penghujung fitnah duhaima. Ciri fitnah duhaima di dalam hadis Nabi tadi dikatakan ada 4. Ya, apa kata Nabi? La tada ahadan min hadil ummah illa latomathu lutmatan. Semua akan dihantam oleh fitnah ini. Fitnah kebohongan ini akan menimpa kepada semuanya. Fitnah penolakan syariat akan menimpa kepada kita semua. Yang kedua apa? Wa idza qilang qadot tamadat. Kalau ada yang mengatakan ini, jadi sebagian ulama mengatakan fitnah duhaima itu demokrasi. Kalau ada yang mengatakan ini sebentar lagi selesai, tamadat, dia akan memanjang. Ya. Saya menulis buku menanti kehancuran Amerika dan Eropa sejak tahun 2008. Tapi sampai sekarang nggak hancur-hancur, Pak. Ya. Tamadat, ya. Nah, ini penting karena kalimat ini nanti yang akan membuat kita paham tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu menjadi tanda bahwa fitnah ini akan berakhir. Ya, karena Imam Mahdi nanti akan menegakkan sistem kepemimpinan yang terakhir yang kita kenal di dalam bahasa-bahasa politik khilafah Roshidah ala minhaji nubuwah. Ya, prosesnya tentu sangat panjang, tidak simsalabim. Ya, prosesnya akan dilakukan sebagaimana Nabi melakukan. Ya, terlepas bahwa dunia menerima atau tidak, maka ini bukan berbicara tentang apa namanya politik semata. Ini berbicara tentang fakta sejarah di mana perubahan dari sistem khilafah menjadi kerajaan, menjadi demokrasi. Itu hal yang biasa. Gonta-ganti semacam itu hal yang biasa. Ya, bukan perkara masalah kufur dan iman kadang-kadang. Ini tentang perkara yang biasa. Ada waktunya di mana hari ini memang kita harus melewati pintu demokrasi untuk kemudian bisa menikmati syariat. Itu fakta, nggak bisa kita tolak. Tapi nanti ada waktunya di mana kita kemudian menyingkirkan demokrasi ketika sudah waktunya. Ini sekali lagi tidak berbicara, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ideologi Khawarij itu adalah ideologi pertama kali yang mencampurkan akidah dengan politik. Jadi disangkanya kalau kita pilihan-pilihan begitu itu langsung berefek kepada akidah. Belum tentu, ya. Ini kadang-kadang murni urusan politik, belum tentu langsung bercampur dengan masalah akidah. Nah, Khawarij itulah yang pertama kali membawa doktrin bahwa akidah adalah politik, politik adalah akidah. Yang bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kafir, gitu kan? Yang ikut dengan Ali bin Abi Thalib mukmin. Ali bin Abi Thalib kok nggak jadi merangi Muawiyah? Berarti dia kafir dong, karena ragu dengan kekafirannya. Nah itu loh. Ini ideologi Khawarij pertama kali. Makanya Khawarij akhirnya memerangi Muawiyah, memerangi Ali bin Abi Thalib. Karena mereka yang pertama kali menganggap politik adalah akidah, akidah adalah politik. Padahal peperangan antara Ali dengan Muawiyah, akidah bukan, Pak? Bukan, itu cuma masalah kebijakan politik murni. Nggak ada urusannya dengan masalah akidah. Gitu loh. Cuman dibawa-bawa kepada perkara akidah. Tentu persoalan sekarang lebih kompleks ya dari sekedar persoalan di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga dalam hal ini nggak bisa kita katakan murni politik, juga nggak bisa kita katakan
nggak ada politiknya sama sekali. Tetap itu di akhir zaman semuanya itu serba abu-abu dan samar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang seperti apa fase ketika nanti fitnah Duhaimah itu berakhir. Kan tadi fitnah Duhaimah ada 4 tanda ya. 1, akan menimpa kepada umat Islam. 2, kalau ada yang mengatakan berakhir, maka terus berlanjut. 3, membuat orang pagi beriman, sorenya kafir. Dan yang keempat, nah ini dia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, hatta yasirun nas ila fustotain. Manusia akan terbelah menjadi 2 kelompok. Fustatu iman la nifaqo fih wa fustatu nifaq la iman fih. Kelompok mukmin yang tidak bercampur dengan kemunafikan, kelompok munafik yang tidak punya keimanan. Nah, ini potongan hadis ini dijadikan dalil yang menimbulkan fitnah. Ada kelompok-kelompok umat Islam yang mengklaim kalau bergabung kepada kami, maka itulah orang beriman. Yang menolak kami berarti dia munafik. Gitu ya. Itu dulu Pak ya. Sekarang mungkin ideologi ini sudah kurang laku. Jadi dulu mereka berani sekali mengklaim yang bergabung bersama kami adalah mukmin, yang menolak keputusan kami adalah munafik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya katakan, bahkan seandainya besok Imam Mahdi itu muncul di baiat di kota Mekah, dibaiat oleh ratusan bahkan ribuan para ulama dan tokoh, Anda tidak berbaiat, maka itu belum maka tidak secara otomatis kita munafik. Enggak, ya. Kapan Nabi mengatakan manusia terbelah menjadi mukmin dan munafik? Apa kata Nabi? Wa idza kana zakum fantadirud dajjal min yaumihi aw min ghadi. Kalau semua tanda-tanda itu sudah terjadi, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok paginya. Ya, kapan Dajjal keluar? Dajjal keluar setelah proses perjalanan Imam Mahdi memimpin dunia begitu panjang. Kita nggak tahu berapa waktunya. Tapi setidaknya Imam Mahdi sudah mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah mengalahkan seluruh wilayah Jaziratul Arab. Arab, Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Syam, bahkan sebagian wilayah Syam tunduk di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Beliau menjadi pemilik otoritas tertinggi kaum muslimin. Yang kedua apa? Summa takzuna Faris. Kamu akan mengalahkan bangsa Persia, wilayah Khorasan di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Yang ketiga apa? Summa takzuna Rum. Kamu akan mengalahkan bangsa Romawi. Eropa, Amerika semua sudah tunduk di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Summa takzuna Dajjal. Setelah itu kamu akan berperang melawan Dajjal. Maka hadis Imam Muslim ini ada korelasinya dengan hadis Ibnu Umar tentang fitnah Duhaimah tadi, di mana orang yang menolak Imam Mahdi itu munafik, tapi tidak di awal-awal. Ini misalnya Imam Mahdi muncul nih Pak, terus kita di rumah diam-diam aja, enggak, aku tetap Muhammadiyah, enggak apa-apa. Ya, aku tetap NU, enggak apa-apa. Aku Dewan Dakwah, aku terserah. Tapi besok, kalau Imam Mahdi ini sudah menguasai seluruh dunia, kok Anda tidak mau tunduk dan taat? Sementara pedang-pedang dan senjata mereka sudah ada di leher kita, ya siap-siap, gitu loh, ya. Dan kapan itu terjadi? Sebelum Dajjal keluar, gitu nggak Pak? Ya, ketika seluruh dunia sudah berada di bawah kekuasaannya, kok Anda nggak mau gabung? Saat itu kelompok cuma 2, barisan Imam Mahdi dan barisan Dajjal. Tapi kalau seandainya sekarang Imam Mahdi sudah muncul di Mekah, ya, Imam Mahdi sudah muncul di Suriah, nggak tahu di kelompok mana. Imam Mahdi misalnya ngaku muncul di Afghanistan, nggak bisa kemudian mengklaim yang nggak mau baiat itu kafir, nggak bisa. Ya, ini peristiwanya sama seperti di zaman Ali, Muawiyah, seperti di zaman Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Masing-masing punya amir, masing-masing punya imam. Nggak bisa main menundukkan begitu saja. Walaupun kalau nanti terjadi, ya kan pilihan orang kalah itu cuma 2. 1 dia mati, 2 dia nyerah, kan gitu saja. Ya, resikonya cuma itu, sejarah seperti itu. Maka nanti di akhir zaman Imam Mahdi juga demikian.
dia akan menaklukkan satu persatu sampai akhirnya seperti Mekah yang ditaklukkan oleh Rasulullah. Gak ada pilihan kecuali gabung bersama Rasulullah SAW. Begitulah ketika Imam Mahdi. Maka kalau hadis ini dipakai untuk menyalahkan kelompok-kelompok lain, ini tentu sangat ngawur. Hari ini yang ada, silahkan masing-masing fastabikul khairat. Silahkan dengan kelompok, dengan ormas, dengan jamaah, dengan lembaga apapun yang di situ bisa membuat kita melaksanakan perintah Allah lebih maksimal. Sebab kita nggak mungkin bisa menikmati syariat ini dengan hidup sendirian. Kita akan aman, kita akan lebih mudah kalau kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada. Cuman besok di akhir zaman, Imam Mahdi akan memberlakukan sebuah sistem kepemimpinan tunggal seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang memberlakukan kepemimpinan tunggal. Ya, silahkan dengan nama Muhajirin, nggak dibubarkan sama Rasulullah. Silahkan dengan nama Ansor, nggak dibubarkan oleh Rasulullah, tetapi pemimpin tertinggi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang harus kita pahami, bahwa berbicara tentang tanda-tanda kiamat memang kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah kalau kita tidak membaca urutannya, tidak membaca secara proporsional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang tanda kiamat besar, hadisnya menyebutkan ada 10 tanda. Dajjal, Nabi Isa, Dukhon, ya, asap yang menutupi seluruh bumi, gempa di timur, gempanya ini gempa likuifaksi ya, bukan gempa bumi, bukan goyang. Jadi bukan begini, tapi begini, ya, ambles. Bumi itu akan ambles. Ya. Gempa di timur, barat, dan jazirah. Ya'jud wa Ma'jud, datangnya malam yang panjangnya 3 kali daripada malam biasa, dicabutnya Quran dari dada-dada manusia dan dari mushaf-mushaf, ya. Matahari terbit dari barat, munculnya Dabbah, angin lembut dari arah Yaman, dan api yang menggiring manusia. Saya cerita singkat saja. Ketika nanti Imam Mahdi muncul, maka misi Imam Mahdi yang pertama menaklukkan Jazirah Arab. Misi yang kedua menaklukkan Persia. Misi yang ketiga menaklukkan Eropa yang disebut dengan Malhamatul Kubro. Perangnya akan terjadi di Suriah, di wilayah Ghutoh, Ahmad, Dabik, dekat Damaskus, melibatkan 80 negara atau bendera. Masing-masing negara atau bendera mengirimkan 12.000 pasukan komandonya melawan Imam Mahdi dan pasukannya yang jumlahnya kurang lebih sekitar 250.000 tentara melawan 1 juta pasukan komando Eropa. Ya, di perang inilah sudah tidak lagi berlaku senjata-senjata berat. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah baca, nanti di akhir zaman nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, nggak ada bensin, nggak ada bahan bakar. Benar. Sebenarnya bukan nggak ada, tetapi ada banyak faktor yang membuat tidak berfungsi. Tentu butuh kajian yang sangat mendalam tentang kenapa bisa terjadi, tapi kita cukup mengimani bahwa Nabi menyebutkan perang akhir zaman itu berhadap-hadapan, pakai pedang, tombak, kuda, dan ternyata para ilmuwan barat sudah membuat statement yang menarik. Ya, contoh yang namanya Albert Einstein, itu beliau sampai mengatakan begini, saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan manusia pada perang dunia ketiga, tapi saya pastikan bahwa setelah itu manusia akan berperang menggunakan tongkat dan batu. Itu Einstein sekian puluh tahun silam sudah punya statement begitu. Bukan cuma Einstein saja, Pak. Banyak para pakar dan ahli memprediksi demikian. Ya, mekanismenya ya nanti Allah yang akan memperlihatkan kepada kita. Ya, manusia boleh menganalisa, tetapi nanti sebab utamanya Allah yang akan memperlihatkan kepada kita. Nah, inilah fase di mana kita betul-betul akan dibuat panik. Dalam situasi seperti itu, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, bumi akan mengalami huru-hara yang ekstrim. Apa bentuknya? Hujan 2/3-nya tidak akan turun. Wa inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawatin syiddat. 3 tahun sebelum Dajjal keluar akan ada kekeringan ekstrim.
Dulu isunya BMKG menganalisa, BMKG meramalkan 2021, 2022, 2023 akan terjadi kekeringan ekstrim. Tolong Bapak Ibu, kalau yang begini-begini ini cukup kita anggap sebagai berita, nggak usah kita bawa-bawa kepada nubuat. Itu kayak Pak, ya. Dan ternyata kita ini bukan pakar BMKG gitu kan. Terus menganalisa berita YouTube, berita koran, berita yang kita nggak ngerti cara memverifikasinya. Maka akhirnya banyak sekali yang hoax ya, sampai ada satu kampung bedol desa karena mengikuti ramalan-ramalan tadi dijual tanahnya murah-murah, akhirnya ketipu sama bakulnya. Ya, nih ya penting itu kita pahami. Setelah setelah Imam Mahdi berhasil menguasai tiga-tiganya, Imam Mahdi menguasai Konstantinopel Turki. Nah, pada waktu mengumpulkan harta rampasan perang, maka isu Dajjal baru muncul. Disitulah kemudian Imam Mahdi kembali ke Palestina, ke Suriah, Damaskus. Ternyata Dajjal ketika Nabi Isa turun, itu sudah ada di gerbang pintu Damaskus. Nabi Isa turun di langit Damaskus, di Menara Putih, bagian timur, kemudian qomat dikumandangkan. Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi untuk tetap jadi imam. Selesai sholat, Nabi Isa mengatakan, silahkan buka pintu gerbang, lihat apa yang terjadi. Begitu pintu dibuka, Dajjal sudah siap dengan 70.000 tentaranya. Maka selesai peristiwa itu, Nabi Isa memimpin pasukannya, Dajjal dikejar Nabi Isa, pengejarannya sampai di Babulut, Palestina. Jaraknya lumayan tuh Pak, antara Damaskus dengan Palestina itu jauh. Ya, terbunuhnya Dajjal di Babulut. Wallahu alam bishawab. Habis peristiwa itu berlakulah perang melawan Yahudi. Batu bisa berbicara. Pohon Gorkot menjadi satu-satunya benteng perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bercerita tentang nasib umat Islam Palestina hari ini, ya kita akan tahu hikmah kenapa Allah datangkan orang-orang Yahudi untuk berkumpul di Palestina. Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Apabila hukuman kepada orang Yahudi akan tiba untuk yang terakhir kalinya, kami akan kumpulkan orang Yahudi bercampur baur di Palestina. Padahal dulu sudah diaspora ke seluruh dunia, di akhir zaman akan dikumpulkan untuk apa? Untuk mudahnya umat Islam menghabisi mereka. Ini termuat di dalam Taurat, Bible, juga di dalam nubuat-nubuat Rasulullah SAW. Maka Dajjal terbunuh. Peristiwa Duhon berbarengan dengan Dajjal keluar. Ya. Kemudian setelah itu terjadi gempa, dan setelah Dajjal gempa ini berbarengan dengan peristiwa Duhon dan lain sebagainya, karena tidak hanya sekali. Ya, wallahu alam, iringan waktunya seperti apa? Setelah Dajjal terbunuh, syariat jihad dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena musuh terakhirnya tidak bisa dilawan pakai pedang. Musuh terakhirnya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Saat itu umat Islam semua berkumpul di Bukit Tursina. Masya Allah, Januari kemarin saya dapat kesempatan untuk menginjak kaki Bukit Tursina. Terbayang bagaimana 3.300 tahun yang lalu Nabi Musa bertemu dengan Allah di sana. Terbayang bagaimana Samiri membuat patung sapi betina di situ. Terbayang bagaimana Nabi Musa marah kemudian menghancurkan patung sapi betina tadi, dibakar kemudian dilempar. Ya. Dan di tempat itu nanti Nabi Isa akan berkumpul, mengumpulkan umat Islam di seluruh dunia. Karena ini tempat yang paling aman. Satu-satunya tempat yang Allah pernah turun menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya yang membuat bukit tadi hancur berkeping-keping, membuat Nabi Musa kemudian jatuh terguling, fahorro Musa soiko. Ya, dan di tempat itu Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Bani Israel semua. Maka ini tempat suci yang disebut dengan Ardul Muqaddasi Tua, ya, lembah tua. Ya, di tempat itu nanti Nabi Isa akan mengumpulkan umat Islam, dan saat itu Allah menimpakan kekalahan kepada Ya'juj wa Ma'juj dengan doa Nabi Isa. Nabi Isa berdoa 3 kali. Doa yang pertama, Ya'juj wa Ma'juj ini dikirimi dengan Nagof. Nagof itu ulat yang jatuh dari langit, jumlahnya miliaran.
sampai kemudian semua Ya'juj wa Ma'juj berubah menjadi bangkai yang berserakan. Tidak sejengkal tanah pun yang ada kecuali penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Yang kedua, Nabi Isa berdoa, Allah kirimkan burung-burung onta yang di mulutnya, di cakarnya mencengkram 2-3 mayat Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dibuang ke laut semuanya. Kemudian bekas darah dan daging yang tercecer ini masih memenuhi muka bumi. Maka Nabi Isa berdoa yang ketiga kalinya, turunlah hujan yang sangat deras sekali. Hujan yang kata Rasulullah membuat bumi seperti kaca yang dibasuh dengan air, bersih, tidak ada bekas darah dan dagingnya Ya'juj wa Ma'juj. Inilah fase yang disebut dengan the golden age. Umat Islam hidup dalam kedamaian, umat Islam hidup dalam keamanan. Saat itu sudah dicabut fitnah. 3 fitnah dicabut. Fitnah Ahlas, fitnah Sarok, fitnah Duhaima sudah dicabut semua dari kehidupan umat Islam. Fitnah Ahlas sudah nggak ada lagi yang bunuh-bunuhan, nggak ada lagi yang iri dan dendam. Bahkan bukan hanya antara manusia, orang beriman dengan orang beriman, antara manusia dengan binatang pun dendamnya sudah dicabut. Kata Rasulullah SAW, seorang anak memasukkan tangannya ke dalam mulut harimau, harimau itu tidak akan menggigitnya. Seorang manusia bermain dengan ular-ular besar, ular itu tidak akan melilitnya. Para pengembala akan mengembalakan dombanya di tengah kawanan serigala, serigala itu tidak akan menerkamnya. Hati di antara kalian seperti kakol birrojulin wahid, seperti hasad hati satu orang, nggak ada iri dendam. Kalau sekarang kita masih iri, Pak, ngelihat orang sukses kita yang panas, karena memang belum dicabut sama Allah perasaan itu. Yang kedua, fitnah harta, tahta, itu juga akan dicabut. Kita sudah nggak rebutan lagi harta. Bahkan, kata Rasulullah SAW, ada orang kaya yang bingung, berkeliling membawa emasnya, menawarkan sedekahnya, semuanya menolak. Nggak ada yang butuh lagi dengan sedekah. Akan tiba waktu di mana orang kaya akan bingung dengan duitnya. Kalau sekarang ini, Pak, Anda yang paling kaya sekalipun, yang duitnya miliaran di tabungan, kalau misalnya saya sekarang sebar duit 10 miliar, ikut rebutan nggak, Pak? Mesti rebutan. Kenapa? Di dalam hati kita belum dicabut rasa cinta terhadap harta. Tapi besok di zaman Nabi Isa dicabut rasa itu. Kenapa? Harap gopo sesuk kiamat. Gitu kan? Nabi Isa sudah meninggal dunia. Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Mau nunggu apa lagi? Sebentar lagi matahari terbit dari barat. Ya. Maka ini fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, yaitu fitnah agama selain agama Islam. Jangankan aliran sesat, jangankan pemikiran yang menyimpang, agama yang lain nggak boleh ada. Karena ketika nanti Nabi Isa berkuasa, pilihannya cuma 2, masuk Islam atau perang. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu pembawa kedamaian, dalam akidah Islam, Nabi Isa membawa 2 pilihan, masuk Islam atau kami habisi. Kalau Rasulullah ada 3 bawaannya, Pak. Masuk Islam, bayar jizyah, nanti Anda aman. Yang ketiga kalau nggak mau, perang. Nah, kalau Nabi Isa enggak, langsung loncat. Masuk Islam enggak? Kalau nggak mau masuk Islam, saya penggal. Itu Nabi Isa, Pak. Ya. Jadi akidah kita mengatakan demikian. Maka di akhir zaman, jangankan aliran sesat, agama lain nggak ada yang berani nampak. Liyudhirahu ala dini kulli. Karena Nabi Isa membawa 5 misi. 1, membunuh Dajjal. 2, menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. 3, menghancurkan salib. 4, membunuh babi. 5, menghapuskan pajak. Ini 5 misi Nabi Isa sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran. Nah, ketika hidup itu sudah aman, orang sudah ibadah, Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, orang sudah mulai melupakan syariat Islam. Sudah mulai nggak ngaji, sudah mulai copot jilbab, sudah mulai ada yang nggak sholat. Orang kembali kepada kehidupan biasa, maka agama Islam mulai memudar. Tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa matahari yang menghilang selama sekian hari, lalu kembali dalam keadaan terbit dari barat. Di situ semua orang panik. Yang nggak sholat pengen sholat, yang nggak ngaji pengen ngaji, yang nggak pakai kerudung jadi pengen pakai kerudung. Yauma la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl
au kasabat fi imaniha khaira. Ya. Ya sudah. Orang kaget ketika mau buka Quran, Qurannya tinggal HPS putih kosong, nggak ada tulisannya sama sekali. Pagi matahari terbit dari barat, waktu duha keluar binatang melata dari perut bumi. Binatang ini membawa dua senjata, satu tongkat Nabi Musa, dua cincin Nabi Sulaiman. Yang dijitak pakai cincin Nabi Sulaiman itu ada tulisan di kepalanya kafir. Ya, yang dicutik pakai tongkat Nabi Musa di kepalanya ada tulisan mukmin. Setiap kita akan lupa dengan nama masing-masing. Yang disebut cuman ya mukmin, ya kafir, karena waktu itu sudah jelas. Jadi kita lupa nama kita siapa. Kamu tadi dari mana belanjanya? Tadi itu dari si kafir, gitu. Ya. Kamu semalam nginep di mana? Oh, dari si mukmin. Jadi mukmin dan kafir. Nah, dalam situasi yang sudah jelas antara mukmin dengan kafir, datanglah angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Maka semua orang beriman akan meninggal seketika, bersembunyi dimanapun dia. Maka yang tersisa di muka bumi tinggal orang kafir saja. Ya, setelah orang kafir ini tersisa di muka bumi, nggak ada satupun orang Islam. Ini orang kafir, dulu tetangganya orang Islam, Pak. Rumahnya di sebelah Masjid Umar bin Khattab. Suka denger azan. Ya. Maka walaupun dia non-muslim, bisa nyebut nama Allah. Bisa mengucapkan Alhamdulillah atau Allahu Akbar. Karena suka denger gitu loh. Nah sekarang kan orang kafir juga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa kan, Pak? Ya. Nah orang kafir di akhir zaman juga begitu. Kata sahabat bertanya kepada Hudzaifah, apa manfaatnya orang kafir nyebut nama Allah? Gitu kan, ya. Kata Hudzaifah, walaupun dia tidak tahu apa itu Allah, dia tetap dapat manfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim, iman yang paling rendah adalah yang nyebut nama Allah, dia tidak tahu siapa Allah. Kapan ini muncul? Setelah generasi orang kafir yang pertama ini meninggal dunia. Jadi bapak kakeknya meninggal dunia, anak kecilnya ngomong begini, dulu bapak pernah ngomong Allah, Allah, Allah itu apa sih mak? Gitu ya? Ya, nggak tahu ya. Mak udah lupa Allah itu apa. Nah, ini orang kafir bisa nyebut Allah, tapi nggak ngerti Allah itu siapa. Lalu setelah itu generasi ini meninggal dunia, maka yang tersisa anak cucunya yang tidak pernah mendengar kata-kata Allah, tidak pernah mengenal kata-kata Islam, ya, dan sekaligus gak bisa mengucapkan kata-kata Allah. Kenapa? Karena kita hanya akan mengucapkan kalimat yang pernah kita dengar. Ya, kalau kita nggak pernah mendengar, nggak pernah baca, kita nggak akan tahu. Coba semua yang Anda ucapkan pasti karena mendengar atau membaca. Lah saat itu sudah nggak pernah lagi dengar dari orang tuanya, maka inilah waktu di mana tidak ada satupun manusia di muka bumi yang menyebut nama Allah. Pada generasi ketiga inilah kiamat akan terjadi. Maka jarak antara orang beriman dicabut nyawanya sampai kiamat ada sekitar 120 tahun. Satu generasinya antara 40 sampai 50 tahun. Pada generasi ketiga itulah kemudian Allah datangkan kiamat. Pertanyaannya, waktu terjadi kiamat tadi, orang-orang kafir tadi sadar nggak Pak kalau ada kiamat? Pernah mendengar tentang tanda-tanda kiamat nggak? Tahu nggak Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, Quran, Sunnah? Pernah tahu nggak Pak? Sama sekali di telinga mereka nggak pernah dengar. Wong Allah saja nggak pernah mereka dengar. Apalagi Quran. Masjidil Haram nggak ada manusia. Bahkan Masjidil Haram itu kemudian Ka'bahnya diratakan dengan tanah oleh Zulkhuwaisirah, Dzulkhuwaisiratain, dengan kapaknya, dengan sekopnya. Kemudian mimbar Masjid Nabawi itu dipakai buat BAB-nya anjing. Ya, kemudian di sana sudah nggak ada lagi yang namanya dimakmurkan. Inilah keadaan umat Islam di akhir, keadaan dunia di akhir zaman. Nah, pada mereka inilah kiamat akan terjadi. Maka betul-betul kiamat itu baghtatan, betul-betul secara tiba-tiba. Maka Nabi kemudian mengatakan, annadzalika idza kana kadzalik fa inna sa'ata yawma idzin kal hamilil mutim alladzi la yadri ahluha mata tafjuhum biwiladiha lailan aw nahara. Kalau semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi, maka kiamat itu seperti wanita hamil 9 bulan sempurna.
yang keluarganya nggak ngerti kapan akan dikejutkan oleh sang jabang bayi, siang atau malam hari. Orang betul-betul kaget. Dan insya Allah kita tidak akan menyaksikan peristiwa tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.